Alhamdulillah udah 10.45. SMK Jatisari, Marga Mulia, kita on kamera lagi. Bu Ucinya juga sudah hadir. Assalamualaikum Bu Uci. Waalaikumsalam, Bu Novi. Oke. Aman, Mbak Bu Novi ininya, sinyal. Tadi pagi masih ada masalah keluar masuk, tapi insya Allah mudah-mudahan udah enggak Mm-mm. lagi. Oke, insya Allah. Silahkan ya Bu Uci. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Kelas Jatisari. Assalamualaikum, kelas Marga Mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tunggu yang belum pada di kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, terima kasih. Kita lihat ya. Dari Marga Mulia berenam ya. Dari Jatisari ber-13. Oke. Udah komplit semua belum? Udah Bu tuh di bawah. Oh, coba duduk di atas yuk. Biar Ibu lihat. Marga Mulia juga di depan apa namanya? Di depan kamera ya, biar Ibu lihat juga siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 2 ya Jatisari. Di absennya ada 13. Ada Bu di bawah. Di bawah, Bu. Iya, bisa tolong ke atas. Tolong sana. Mm-mm. Kasih kamera. Iya, biar kelihatan semua dulu. Kenapa? Lagian lagi di WC. Di luar, Bu. Iya, kita mulai dengan memang komplit ya 13. Jadi Ibu mau semuanya terlihat dulu di kamera ya. Ya, Bu. Kalau enggak dihitungnya nggak masuk. Karena nggak ada orangnya, nggak kelihatan wujudnya. Kalau dari Marga Mulia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Udah komplit ya Marga Mulia. Satu, dua, tiga, empat, lima. Aduh, Yuk, kurang 2 orang dari Jatisari. Tuh, Bu, di situ. Iya, heeh. Sama Bun. Yuk, masuk dulu yuk. Budak, si Fahri, tak Fahri atuh. Tolong dipanggilin temennya. Dana Yang di luar siapa namanya? Fahri Fahri ya. sama Yuk, masuk aja dulu. Kita mulai dulu paling nggak. Nah, oke, satu lagi. 2 lagi ya? Itu ada yang tiduran siapa? tuh Fahri. Fahri bisa duduk dulu. Kita di kelas ya. Budak, Bu. Ini bukan di kamar. Ini di kelas. Ya. Dan sudah jam pelajaran. Kurang satu lagi ya? Satu lagi siapa? Siska masuk nggak? Bisa dipanggil? WC, Bu. Lagi ke kamar mandi. Bohong Bu, dipayun, Kenapa? jajan. Tadi kan udah jam istirahatnya. Oke. eh Masuk nggak? Bakal masuk nggak kira-kira Siska? Bakal Ibu. Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu 2 menit lah ya.
Bisa kalau ada yang bisa manggil. Yuk kita belajar bisa nggak apa namanya benar-benar bisa dilihat di kelas juga. Jadi kita paling enggak melatih diri memang kedisiplinan gitu ya. Kalau udah di luar kelas boleh deh. Oke. Ibu tunggu ya. Oke. Udah 2 menit. Udah masuk belum Siska? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak kelihatan ya. Sebentar. 6, 7, 11, 12. Belum masuk juga ya Siska ya? Belum hadir ya? Jajan sebelah. Kenapa? Jajan sebelah, Bu. Jajan seblak. Tadi udah istirahat belum ya? Kenapa jajannya pas jam pelajaran ya? Ya udah kita mulai aja. Nanti kalau Siska datang, nanti biar Ibu ini Ibu tanya dulu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini ya. Kita udah belajar itu di 12 kali pertemuan ya, masuk ke 13 kali pertemuan. Nah, Ibu recap sedikit ya, Ibu apa namanya kesimpulan sedikit ya. Kemarin dari awal itu kita belajar yang namanya tentang apa sih wirausaha. Kalian semua udah tahu wirausaha itu menjadi pengusaha ya, pengusaha yang bisa mandiri gitu ya. Kemudian dari situ pelajaran pertama kita adalah kalian mempelajari pedagang atau pengusaha-pengusaha di sekitar kalian, dan kalian juga sudah mengumpulkan tugasnya ya, wawancaranya juga beberapa. Kemudian di situ juga pertama kali tugasnya adalah kita membuat kerajinan ya, yang sudah dibuat dalam bentuk sketsa ya. Nah, di sini kalau dari kelasnya Marga Mulya itu kemarin karena minggu lalu kita bikin di kelas sudah mengumpulkan semua. Nah, untuk Jatisari ini ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, pertanyaan Ibu adalah apakah di sini ada kesulitan buat yang belum mengumpulkan dari kelas Jatisari? Ada, Bu, ada. Iya, kesulitannya di mana biar Ibu tahu dulu. Menggambar, Bu, menggambarnya susah. Menggambarnya susah. Oke, ada lagi kesulitan lainnya? Males. Kenapa? Kesulitan lainnya apa? Males. Kenapa males? Kalau pelajaran lain males juga nggak? Kenapa? Kalau boleh tahu kemalesannya tuh karena apa? Kamu nggak suka menggambar atau kamu memang buat belajar itu ada kondisi malas atau apa? Ya. Jadi buat yang belum mengumpulkan nanti apa namanya?
sebelum kelas bubar, jadi yang belum mengumpulkan nanti di kelas dulu. Yang sudah mengumpulkan, sisanya boleh pulang duluan. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu supaya ibu juga tahu kesulitannya di mana, problemnya apa, segala macam ya. Oke, sebetulnya dari tugas kerajinan itu prosesnya setelah membuat sketsa itu ada proses-proses lain ya, yaitu adalah pembuatan perencanaan produksinya. Jadi kayak menghitung biayanya produksi, kemudian proses memproduksinya sampai akhirnya proses memasarkannya ya. Cuma karena masih ada beberapa yang belum mengumpulkan, kita pending dulu, kita mencoba untuk loncat ke pelajaran tugas yang baru aja dulu ya. Jadi tentang kerajinan ini, Ibu akan kita tunda dulu. Jadi sampai di pembuatan sketsa. Nah, kita sekarang melanjutkan pelajaran berikutnya ya, yang namanya adalah wirausaha tentang pembuatan bahan makanan ya. Jadi ini Ibu akan share videonya, kalian bisa tonton. Bentar. Oke ya, ini video layarnya kelihatan ya? Ini Ibu putar, nanti kalian kalau nggak kedengeran atau problem dari videonya kasih tahu ya. Jadi tolong kalian simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ai Apipah, bisa dipanggil Ai atau Teh Iip juga biasanya. Umur 25 tahun, orang Ciamis asli, Kawali. Awal mula membangun itu mungkin karena ada kesempatan, terus ada peluang, dimana kesempatannya tuh mungkin pas waktu dulu kan banyak punya teman gitu ya di sekolah. Teman di sekolah tuh dijadiin peluang buat bisnis. Kebetulan mama tuh di rumah jago masak, suka bikin cemilan-cemilan atau makanan-makanan yang unik-unik gitu ya. Nah, bikin inovasi dari beledak, inovasi cara pengolahannya segala macamnya dirubah. Saya coba, nah pas waktu itu udahlah saya bawa ke sekolah buat dijual gitu. Besoknya langsung tanpa modal besar gitu ya, 0 rupiah lah bisa dikatakan. Soalnya kan cuma menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kayak gitu. Jadi pas awal mulanya ngebangun usaha itu dari jualan di sekolah ya, dari ke teman, terus ke guru-guru, ke alumni, terus menyebar aja. Awal merintis tuh saya tuh sering nangis, tapi nangisnya tuh dipendam sendiri karena kalau misalkan saya harus misalkan curhat ke orang tua atau misalkan cerita ke orang tua, saya takutnya nggak dibolehin lagi buat jualan. Ya pas sering nangis tuh pas awal-awal jualan, soalnya kan di kelas tuh kan ada yang nggak suka, ada yang nggak mau sekelas karena gak mau sekelas sama Ai bau meledak gimana gitu. Terus ditolak sama kantin, kan di kantin tuh ada beberapa toko-toko kayak gitu kan di kantin teh, nitip ditolak. Ya udah jadi jualan di kelas di belakang bangku, jadi mereka tuh pada ngambil bayar gitu. Itu pas di sekolah. Terus sampai guru tuh kan mungkin nggak tahu kalau saya jualan atau gimana, sering ngumumin jangan suka beli seblak bedak nanti sakit perut gimana. Itu tuh kan otomatis mental saya tuh kan gimana gitu ya, kalau saya kan jualan gitu ya, apa besok jualan lagi atau enggak gitu. Terus saya tuh dulu ya
aja kalau misalkan kalau yang ada sisa jualan itu dikasih ke teman-teman. Soalnya kalau dibawa ke rumah takut orang tua sedih lah kan gitu. Jadi kalau misalkan kondisinya lagi ngedown gitu, paling bilang besok mau libur dulu soalnya di kelas bakalan ada acara apa gitu. Anak-anaknya nggak pada di kelas, jadi nggak bakalan jajan gitu. Padahal itu tuh lagi ngumpulin semangat gitu buat jualan lagi. Dari keluarga nggak ada yang backgroundnya pengusaha gitu ya. Ibu saya dulunya TKW ke Arab, bapak peternak ayam, keluarga sederhana. Jadi ngulik sendiri aja langsung, nggak ada belajar dulu atau gimana, belajar dari siapa, nggak. Cuma bawa barang dijualin ke orang gitu. Membangun usaha aja kan nggak ada modal. Jadi pabrik yang sekarang berdiri itu semuanya juga berjalan terus. Misalkan ada nambah nih modal, dibangun gitu, nambahan modal lagi, bangun lagi ngeri kalau bahasa Sundanya mah. Dari 2013 udah 10 tahun. 3 tahun pertama itu memperkenalkan dari mulut ke mulut, karena pas dulu kan belum terlalu booming sosmed, terus belum terlalu booming online shop kayak gitu. 3 tahun kedua itu udah mulai ngebangun sedikit-sedikit pabrik gitu, bikin dapur. Nah, udah mau 3 tahun terakhir. Jadi pas COVID tuh lagi muncak-muncaknya. Jadi saya bisa punya karyawan banyak, punya penghasilan banyak tuh pas COVID. Produksi itu 1 hari bisa 2 ton 300. Pas COVID tuh orang pada ngantri orderannya. Jadi yang 2 ton 300 otomatis keluar. Nyampe ada yang nginep di sini 1 minggu nungguin barang. COVID itu nyampe 52 orang. Dari tadinya tuh mungkin belasan lah. Nah dari kota tuh kan mereka tuh ada yang jualan, terus pada bangkrut, pada tutup intinya ya. Terus yang kerja pada di PHK. Mereka tuh kan kembali ya ke kampung gitu. Karena nggak ada pekerjaan atau apa. Nah, mereka kerja di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat sekitar lah gitu. Meskipun ya bukan semuanya harus ke sini, tapi sekarang kan jadi banyak bermunculan pabrik-pabrik gitu ya. Udah berapa pabrik mungkin yang bikin keripik kaca gitu. Nampak kampungnya tuh beledag. Nah, jadi keripik kaca tuh sejarahnya konsumen saya yang di Madura, jadi dia tuh menamai beledag saya dengan nama keripik kaca. Dibawa ke Cirebon sama Bandung, Majalengka. Nah dari situ semuanya kan jadi ngenalnya tuh keripik kaca. Itu tuh alumni sekolah dulu pas saya jualan di sekolah, si Tete itu yang bawa keluar kota, dikasih nama keripik kaca, baru booming semuanya tuh sekarang tuh manggilnya keripik kaca. Jadi konsumen saya yang namain keripik kaca, brand dia dibikin nama keripik kaca. Nah awalnya brand, jadi masyarakat luas tuh ngenalnya tuh keripik kaca, bukan beda sih. Dia kan dulu emang yang bikinnya mama, cuma bawa ke sekolah doang. Jadi 1 kresek awalnya, terus karena banyak yang pesan, dari guru kan punya saudara atau punya teman, terus teman juga punya saudara. Nah dari situ kan mulai tuh 2 kresek, 3 kresek, kresek yang besar di teng-teng gitu. Mulai dari punya 1 karyawan, terus nambah lagi gitu. Nyampe puncak-puncaknya tuh pas kemarin COVID-19, tambah jadi 52 karyawan. Itu yang 52 itu yang langsung di pabrik. Kalau pengepul itu kan beda lagi, mereka kan nggak terikat langsung ke sini, bebas mau ngisi barang kemana aja. Terus dari pengepul itu kan ada beberapa yang tadi yang pengrajin gitu. Meskipun nggak langsung di pabrik sendiri, tapi setidaknya saya tuh merasa bahagia gitu melihat banyak orang yang jadi punya produksi sendiri gitu di rumahnya. Ibu-ibu yang nganggur, sekarang mereka jadi pengrajin keripik kaca, terus malahan yang suaminya di kota tuh pada pulang buat bantuin istrinya gitu. Tapi yang dipertahankan tuh kualitas. Waktu sekolah intinya bisa balik modal, yang pertama uang jajan udah sendiri, keperluan keluarga udah bisa ditanggung sama sendiri, bisa nyicil beli HP, beli apa gitu pas SMA semester 2.
kalau jualan tuh modal utamanya berani mungkin ya, mental gitu. Ya, maksudnya kan zamannya sekolah kan zamannya gengsi-gengsian atau gimana. Nah di situ mungkin harus berani buat beda dari yang lain kan. Yang lain bawa tas atau bawa apa, ini harus bawa kresek, tentengan jualan gitu. Soalnya kalau saya malu, orang yang bikin saya malu belum tentu dia itu bisa membiayai dirinya sendiri pakai hasil uangnya sendiri. Terus kita kalau misalkan mau apa-apa, butuh apa-apa, nggak akan ada orang yang bakal ngebantu kecuali diri kita gitu. Jadi makanya saya tuh semangat buat jualan. Sama ada cita-cita yang dari dulu tuh pengen punya karyawan banyak, meskipun karyawannya nggak di rumah atau di pabrik saya, tapi seluruh masyarakat gitu ya, terutama yang di desa Citerep gitu, banyak yang jadi pengrajin keripik kaca. Dulu pernah mendata pas mau lomba gitu ya, dari setiap pengepul keripik kaca ada berapa orang pengrajin, itu mencapai 500 lebih pengrajin keripik kaca. Jadi bukan hanya di Kawali saja, tapi di kecamatan lain, bahkan di kabupaten lain gitu. Jadi dari satu pengepul tuh dia tuh punya ada 50 pengrajin, ada yang 30 pengrajin, 20 pengrajin. Ya meskipun mereka tuh kan nggak terikat harus jual produk ke sini atau harus produk kemana, mereka tuh bebas. Cuma dari adanya pabrik beledag atau keripik kaca, masyarakat tuh kan jadi punya penghasilan, punya pekerjaan, mencapai 500 lebihan pengrajin. Secara tidak langsung masyarakat itu jadi pengusaha gitu ya. Kenapa jadi pengusaha? Karena dia itu bebas buat jual kemana aja, terus bebas mau produksi berapa aja gitu ya. Terus masyarakatnya yang bikin, mereka tuh kebanyakan modalnya tuh dari kebun sendiri, nanam singkong, dipanen sama sendiri, diolah, terus dijual gitu. Iya pas 2020 tuh pas ada kenaikan harga kayak gas kan, dari harga 100 berapa gitu jadi 215.000, itu kan udah ganti harga, sedangkan produksi pakai gas. Terus minyak udah mahal, dari harga 14.000 jadi sampai 22, 24, terus susah dapetnya. Sedangkan saya tuh nggak bisa menaikkan harga secara langsung nih ke penjual, tuh harga masih sama tapi pengeluaran udah bengkak. Di situ saya rugi, dihitung tuh nyampe 200 juta. Tapi mungkin karena kesininya kan orderannya meningkat gitu ya, meningkat, mulai ditaikin harganya. Jadi 2020 tuh ikut-ikutan harga keripik kaca tuh naik drastis lah gitu. Jadi mahal. Nah di situ mulai pulih lagi, soalnya kan kebantu sama orderan banyak. Terus yang kedua mungkin ketika modal saya tuh semuanya dimasukkan ke produk di penjualan semuanya. Nah, ketika modal saya sudah habis semuanya buat produksi barang, terus buat dikasih ke distributor saya, pembayarannya sampai 7 bulan gitu belum balik. Mungkin kalau misalkan nggak ada pertolongan dari Allah gitu ya, terus belum ada rezekinya, saya itu mungkin dalam waktu 7 bulan itu udah bangkrut. Modal yang saya punya sampai nanam saham di saya gitu ya, karena orderannya banyak gitu buat ngumponin pesanan gitu ya. Ketika barangnya sudah dikirim tapi uangnya belum kembali gitu, buat muterin lagi kan kalau secara matematika manusia itu gimana gitu ya, maksudnya nggak bakalan jalan lah gitu. Tapi selama 7 bulan itu mungkin Allah ngasih pertolongan gitu, ada aja uang dari mana buat muterin lagi, terus sedikit-sedikit belanja bahan baku seadanya sesuai dengan pesanan. Kalau dulu kan nyampe ada punya stok, terus apa-apa tuh udah tinggal pakai we gitu ya. Pas kejadian itu saya mau produksi aja harus nunggu dulu yang mau beli, uangnya dulu buat produksi. Nah, dari situ ngirim dulu uang buat produksi, baru bisa ngirim. Terus-terusan kayak gitu, Posisi saya tuh lagi benar-benar banyak hutang, karena emang buat memenuhi pesanan yang tadi itu ya. Terus modal saya udah dimasukin ke situ semua. Secara pemikiran manusia biasa mas, bangkrut lah gitu. Tapi alhamdulillah kesininya mulai berjalan lagi, merangkak lagi, kayak membangun bisnis lagi dari awal. Rasanya tuh gitu, angkanya mungkin yang di luar gitu ya, nyampe lah 1 M lebih. Nah saya juga punya nih tanggungan ke bank iya, terus yang nitip saham juga iya. Jadi yang saya pertahankan tuh pengen menghidupkan banyak orang gitu.
Ya mudah-mudahan bisnisnya terus berjalan, terus berkembang gitu. Soalnya kan kalau misalkan terus berkembang, makin banyak masyarakat yang terlibat, yang kebantu. Gitu. Kalau misalkan penjualannya kurang aja gitu, ngehambat ke semuanya. Apalagi kalau misalkan naudzubillah berarti atau gimana. Makanya saya itu terus bikin produk baru atau bikin terobosan baru atau apa gitu. Biar usahanya terus-terusan maju. Kalau sekarang kunci usahanya tuh branding, biar orang-orang tuh pada tahu brand saya tuh apa gitu. Mereka tuh harus tahu gitu. Jadi yang dulunya bisnis to bisnis sekarang tuh lagi mencoba juga buat bisnis to customer. Jadi bisnis ke bisnis, saya tuh kan punya sedikit konsumen tapi orderannya banyak. Kalau sekarang sekaligus saya juga lagi merambah bisnis to customer. Jadi dari satu konsumennya kan bisa itu yang 7 kintal, terus ada yang nyampe 1 ton, terus ada 2 kintal, terus 1 kintal. Emang lumayan cepat kalau bisnis to bisnis, soalnya mereka langsung ngasih uang nih, misalkan order 1 ton, berapa puluh juta kan itu uangnya bisa langsung diproduksi, terus hasilnya tuh langsung kerasa gitu. Makanya mungkin bisa cepat melesat tuh karena bisnis to bisnis. Kalau bisnis to customer itu prosesnya lama, perkenalan ke semua orang kan susah gitu ya, harus lewat tahapan-tahapan apa dulu gitu. Nah tapi kalau bisnis to customer keuntungannya kalau misalkan hilang 1 atau hilang 2 masih punya 909 apa lagi gitu. Kalau misalkan bisnis to bisnis hilang 1 karena yang 1 itu orderannya banyak, si usaha itu bisa nggak seimbang, harus mempertahankan itunya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Yang terus istiqomah tuh kualitas. Mungkin ngaruh atau enggaknya nggak tahu ya. Jadi harus sedekah terus. Mungkin dari sana tuh saya sih beroptimis gitu ya. Maksudnya percaya kalau misalkan saya mengeluarkan tuh Allah bakal ngasih gantinya bahkan lebih kayak gitu. Karena verifikasi itu melibatkan banyak orang. Jadi ada banyak doa mungkin yang kita nggak tahu doa yang mana yang terkabul dari masyarakat yang mana gitu. Kayaknya itu sih. Saya mas kalau ibadah jujur aja mungkinnya banyak yang bolong-bolong, tapi yang selalu saya panjatkan tuh bukan buat diri saya sendiri tapi berdoa buat banyak orang gitu. Bisa jadi Allah tuh ngasih titipan kesuksesan atau uang ini tuh buat banyak orang. Salah satunya mungkin harus banyak-banyak bersedekah. Soalnya yang saya rasain dari pas awal jualan tuh kan misalkan yang gak laku saya suka kasih ke teman-teman tuh sampai sekarang tuh ke bawah. Kalau misalkan beli tuh kita kasih bonus, beli berapapun kita kasih bonus gitu. Jangan pelit ngasih bonus. Buat orang-orang yang mau bikin usaha harus yang sesuai dengan hobi. Kalau nggak sesuai dengan hobi, minimal kita tuh suka dulu sama yang kita jual. Terus kalau suka otomatis kan kita tahu kualitasnya bagaimana. Kalau makanan berarti enak, kalau barang berarti bagus. Nah jadi kalau mau jualan atau mau berbisnis tuh harus suka dulu. Intinya kita menguasai produknya gitu. Terus motivasi buat wanita-wanita yang lain mungkin kita tuh nggak harus berdiam diri menunggu dikasih suami mungkin gitu ya. Meskipun suaminya udah mapan atau kayak gimana, misalkan punya waktu senggang atau punya peluang, apa salahnya kita bikin pencaharian baru gitu. Harapan saya semoga yang habis nonton itu jadi banyak pemuda atau bermunculan pengusaha-pengusaha yang lebih sukses dari saya, lebih maju dari saya. Saya Aip Apipah, pemilik dari usaha Beledag Jagara. Harapan saya buat yang nonton video ini, semoga banyak pemuda-pemuda atau pemudi ya, terutama wanita gitu, yang tergerak hatinya untuk menjadi pengusaha juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi jelas nggak? Ketonton nggak? Jelas-jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Kira-kira nangkep nggak apa yang diceritakan di video itu? Ketangkep nggak? Jelas ya. Jadi tadi tuh ceritanya dia pengusaha apa?
Keripik kaca. Keripik kaca. Keripik kaca ya. Dari dia mulai sekolah, dia merintisnya itu dari ketika dia sekolah. Jadi dia bikin keripik kaca itu dari ibunya yang dia jual di sekolah-sekolah, dia titipin di kantin. Awal mulanya banyak yang juga menolak atau nggak suka atau gimana, tapi dia tetap gigih kerja keras terus sampai akhirnya keripiknya itu diterima, sampai usahanya itu bisa mempunyai 50-an karyawan sampai punya pabrik gitu ya. Nah, itu salah satu video pengusaha sukses tentang makanan awetan nabati ya. Jadi seperti yang kalian tahu, kita kan belajar di kelas ini, belajar pengusaha. Itu siapa yang pulang ya? Ada yang pulang tadi di kelas Jatisari ya? Kenapa? Fahri. Sakit, cenah Bu, pernah tiris. Bisa ketahui, Bu. Kenapa? Pernah tiris. Demam, Bu, demam. Bohong Ibu, kabur Fahri teh. Siapa namanya Fahri ya? Iya, Bu. Siapa? Iya, Bu, Fahri. Fahri. Oke. Kenapa tadi bilang apa izinnya? Demam, Bu. Kenapa? Enggak, Bu, nggak izin, Bu. Nggak izin. Teraraos. Oh, oke. Kenapa ya? Kalau di kelas lain gimana? Masuk juga nggak? Ya, Bu. Kalau di pelajaran lain, Fahrinya suka masuk juga apa suka keluar kelas juga? Masuk, Bu, masuk. Oke, kenapa ya? Ya udah, nanti coba Ibu tanya sama guru pembimbingnya juga ya. Oke, jadi kalau kita lihat dulu ya. Dari sini pelajaran kita ini mengacu sama buku cetak yang di halaman 101 ya. Kan kalian semua udah membacanya juga ya. Bukan udah membaca, udah mempunyai buku cetaknya ya. Jadi kalau kalian mau cek-cek itu kita sudah memasuki yang wirausaha tentang pengolahan makanan awetan ya. Jadi di sini kita mau mulai belajar. Kalau yang berapa minggu kemarin itu tentang wirausaha pengrajin, kalau yang sekarang itu bagaimana sih caranya memulai untuk jadi wirausaha untuk pengolahan makanan awetan gitu ya. Jadi nanti kita mau berprakarya itu akan membuat praktek simulasi seperti apa ibaratnya langkah-langkahnya untuk menjadi seperti video yang tadi kita tonton gitu ya. Jadi di sini kita mulai dengan dari buku cetak ya. Di sini tuh ada sebelum kita memulai usaha makanan awetan tadi, kita harus tahu dulu ada potensinya apa ya. Kalau tadi kan potensinya keripik, namanya keripik kaca gitu ya. Dia mungkin unik ya. Jarang orang tahu bahwa oh ada ya namanya keripik kaca gitu. Jadi ada keingintahuan orang untuk mencoba ya. Jadi itu ada potensi. Kemudian juga nanti dalam prakteknya yang kalian bikin itu dimulai dengan teknologi yang sangat sederhana. Dalam artian apapun yang bisa kalian mulai itu harus kalian memiliki teknologinya. Apakah itu nanti prosesnya digoreng gitu ya, atau dikeringkan atau apa nanti kita pelajarin ya, kita cari tahu. Kemudian yang ketiga itu merencanakannya kita harus tahu jangan sampai bahan bakunya itu susah didapat. Jadi kita mulai dengan mencoba dari bahan baku yang mudah gitu ya, yang ada di sekitar kita.
gitu. Nah, dari sini ini kok videonya hilang sih? Sebentar, ini kelas Jatisari. Ini kalau saya share kok hilang. Kelas Jatisari ke ini ya? Ya, Bu, Hilang ya? bentar. Oke. Oke. eh Sebentar. Oke, nggak apa-apa. Dari yang ada dulu aja. Ini kelihatan kan ya Marga Mulia ya? Kelihatan. Ya, oke. Ya, jadi kita mau mulai untuk pelajaran yang berikutnya itu kita akan belajar bahan makanan awet. Namanya bahan makanan awetan nabati. Kenapa dinamakan ini? Karena kita mencoba jenis-jenis makanan yang tidak mudah busuk. Dalam artian belum tentu dikasih pengawet, tapi secara dikemas itu bisa mencapai mungkin seminggu atau waktu yang cukup lama gitu ya. Dan di sini yang disebut dengan nabati itu artinya tidak berbahan dasar daging atau hewani ya. Jadi di sini artinya bahan-bahan makanan yang semuanya dari tumbuh-tumbuhan atau bisa dari sayur-sayur, buah atau dari umbi-umbian. Oke, ya. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, kayak contohnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kenapa nggak kelihatan ya? Nih kayak gini ya. Ini ibu beli di warung depan rumah ibu. Nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Hilang-hilang. Nah, nih. Nah, Nah, kayak gini. Kalau kalian pernah ke warung, pernah lihat kemasan kayak gini nggak? benar. Oke. Pernah tahu siapa pembuatnya nggak? Kira-kira? Enggak tahu, Bu. Ya, nggak tahu. Tapi artinya ini adalah yang pasti seorang pengusaha ya. Seorang pengusaha yang berdagang jualan makanan awetan nabati gitu. Nah, jadi di kelas ini kita ini termasuk wirausaha juga. Cuma bedanya kalau yang sebelumnya seperti ini baru dijual secara eceran, dititip di warung-warung gitu ya. Ini kayak ini tertulis nih harganya Rp5.000 ya. Nah, kalau yang kita mau pelajarin bagaimana sih prosesnya dari mulai tahap perencanaan sampai nanti akhirnya bisa berkembang ya. Bahkan berkembangnya itu syukur-syukur benar-benar punya karyawan sampai punya pabrik gitu ya. Sampai benar-benar dipasarkan secara online ke kota-kota selain kota yang di tempat kamu sendiri. Nah, jadi kita nanti belajarnya prosesnya dari mulai ide pertama. Kamu mau bikin perencanaan makanan awetan apa? Dari situ kita akan belajar proses pembuatannya. Ya, yang sangat sederhana dulu yang ada di tempat kamu. Kemudian kita belajar menghitung biaya produksinya. Setelah itu kita belajar untuk memasarkannya. Nah, di dalam memasarkan tadi, kita nanti belajar membuat merek. Ya, jadi kayak tadi kan dinamakan keripik kaca gitu. Nah, kamu nanti punya ide apa nih untuk menjadi sesuatu yang menarik perhatian pembelinya? Ya, si makanan tadi. Si makanan ini kan belum ada mereknya. Nah, kita kasih nama nih kira-kira makanan apa gitu. Ya. Nah, jadi dari sini kita mulai dengan apa namanya? Mencari ide dulu ya. Jadi di sini masing-masing anak ya untuk mencari tahu mengeksplorasi ya. Jadi kamu ingat-ingat, pikirin kira-kira ada bahan makanan awetan nabati apa sih yang di daerah sekitar kamu ingat-ingat misalnya di kantin gitu ya, di warung.
ada jual apa, misalnya ada keripik. Nah, keripiknya itu bahannya apa gitu ya. Atau ada bahan makanan lain, yang pasti makanan itu dikemas bisa bertahan yang tidak dalam sehari langsung busuk gitu ya. Kayak kue gitu kan besokannya udah busuk. Nah, ini yang bisa tahan dalam 3 hari, minimal 3 hari ke atas gitu ya. Nah, kemudian setelah kamu tentukan, kamu eksplorasi, kamu pelajarin kira-kira ada resep apa, cara membuatnya untuk membuat bahan makanan itu. Itu bisa kamu browsing aja di internet gitu ya. Kamu cari tahu. Atau kalau bisa, ternyata kamu suka masak misalnya, kamu bisa tahu, oh ini kayaknya cuma digoreng gitu. Nah, itu kamu catat. Kemudian yang ketiga, kita tentukan bahan makanan awetan apa yang rencananya akan kamu buat, ya. Jadi, habis ini di buku tulis kalian, tolong kamu buat, Ibu kasih waktu sampai 1/2 jam ya kira-kira ya, untuk membuat, tabel ini. Jadi, yang pertama kalian kan sudah tahu nih yang namanya mengide ya, membuat ide. Jadi kalian tentukan dulu idenya tuh apa. Ini Ibu kasih contoh ya. Misalnya idenya keripik singkong coklat gitu ya. Nah, di sini kalian bikin bahan baku yang melimpahnya apa gitu. Jadi, kalian punya di dekat rumah kalian tuh, bahan atau kalian menanam singkong, artinya kan bahan bakunya melimpah, harganya murah gitu. Nah, itu yang, eee, contoh untuk bahan baku melimpah. Kemudian, teknologinya adalah digoreng. Kemudian ada potensi apa di dalam, makanan yang akan kamu jual gitu, karena di sini kamu idenya keripik singkongnya ditambah dengan rasa coklat, itu artinya punya potensi yang ini jarang ada di pasaran, mungkin orang tertarik untuk mau membeli, gitu. Ya, oke, coba jadi Jatisari ini baru masuk tadi udah kedengeran masih, nyimak sampai mana? Jatisari? Halo? Kedengeran nggak? Tadi kan, kalian udah nonton videonya ya. Jadi, tugas kita ke depan, kita akan belajar membuat bahan makanan, yang awetan. Dalam artian bahan makanannya itu tidak cepat busuk. Kalau kalian bahan makanan misalnya, jualan kue, jualan, nasi gitu, itu kan besokannya sudah busuk gitu. Nah, ini rencana kalian membuat rencana usaha itu bahan makanan yang, tidak mudah busuk. Jadi kayak keripik atau, eee, yang seperti di toko oleh-oleh itu kan banyak ya, mungkin juga dodol gitu ya. Nah, itu yang ketika dikemas bisa bertahan, seminggu lebih gitu ya. Ini Jatisari masih terdengar nggak? Nyimak nggak? Kedengeran ya? Oke. Nah sampai sampai sini, tadi kan kalian udah Ibu kasih tonton ya. Jadi itu contohnya adalah si pengusaha pembuat keripik kaca. Nah, sekarang, kita akan belajar, eee, me seperti si pembuat keripik kaca, tapi ini versi kalian sendiri. Jadi kalian yang menentukan bahan makanan nabatinya apa. Nabati itu artinya bukan dari bahan hewani ya, jadi bisa tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran atau dari umbi-umbian, ya. Itu kalian tulis, Ibu kasih waktu, 30 menit. Jatisari hilang lagi ya? Kedengeran sekarang?
Sinyalnya kedengeran nggak? Kayak nge-freeze ya? Halo? Oke, sebisanya aja deh. Kalau oke, Marga Mulia tadi udah nyimak ya. Jadi masing-masing anak, masing-masing anak ya. Kalau Jatisari masih bisa menyimak juga. Sekarang masing-masing anak tolong tulis di buku kalian ya ide bahan makanan apa yang bisa kalian buat ya. Jadi contohnya macam-macam, bisa keripik tempe, keripik singkong, keripik pisang, atau apapun itu ya. Atau bikin makaroni, goreng, dan lain-lain. Nah, itu kamu tulis idenya, kemudian kamu pilih yang kira-kira menurut kamu paling mungkin dilakukan. Karena kita nanti akan beneran mencoba praktek. Ya, jadi bahan makanannya apa, kemudian di situ ada 3 tabel yang bisa kamu isi. Yang pertama, bahan makanan yang ada paling deket kamu, di deket kamu tuh apa aja sih gitu, yang banyak. Jadi kayak contohnya tadi ini, mungkin ini bisa dibalik seperti ini nih biar kalian nggak bingung. Jadi dimulai dari dimulai dari kalian isi ada bahan baku apa yang gampang kamu dapat. Ini contohnya singkong. Kamu bisa bikin macam-macam jenis di sini. Kemudian cara membuatnya seperti apa? Misalnya digoreng atau dibakar, dikeringkan dan lain sebagainya. Kemudian kamu mencari tahu ada potensi apa gitu di situ. Misalnya ada singkong, bisa diapain ya supaya punya potensi yang punya orang-orang suka gitu dengan apa yang akan dijual nanti. Nah, kalau di sini ide uniknya adalah potensinya itu singkong dibuat ditambah rasa coklat. Nah, dengan singkong yang ditambah rasa coklat itu akan membuat jadi punya nilai jual yang unik gitu ya. Dan jarang ada di pasaran. Gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Paham nggak kira-kira? Insya Allah. Ya, oke. Jadi kalau kalian mau diskusi bareng-bareng segala aja boleh ya, tapi setiap anak tulis di buku tulisnya masing-masing. Kemudian Ibu kasih waktu 15 menit deh. 15 menit kamu udah menyelesaikan. Kamu ini akan berlanjut terus ya ke minggu-minggu berikutnya. Jadi kalian harus pikirin banget mau bikin bahan makanan apa yang akan diproduksi. Dan ini kita akan mencoba produksi ini secara real, secara nyata. Jadi nanti masing-masing anak atau nanti kita diskusikan apakah kita mau bikin berkelompok, memang membuat secara nyata bahan makanannya, kayak misalnya nanti dari singkong, kalian beneran menggoreng singkong itu, terus setelah itu kita coba dikemas, kemudian kita bikin mereknya. Kita bikin desain mereknya, kemudian kita coba proses bagaimana cara menjualnya sampai bisa dipasarkan, gitu ya. Oke, jadi sampai sini jelas ya, kalian tulis di buku, kalian mau ide jualan makanannya apa, sama bikin tabelnya supaya ibu tahu gitu, ini punya potensi atau enggak, gitu ya. Jadi kalian pun harus tahu juga, oh ini kalau sudah memilih ini keripik singkong, kalian juga harus tahu cara membuatnya seperti apa. Jangan sampai ini kalian nggak bisa bikin, gitu ya. Jatisari jelas nggak tugasnya?
Halo, Jatisari kedengeran? Ya, Bu, gak jelas. Tadi, Bu, kelempar. Kelempar ya? Oke. Ya. Oke, jadi ini Ibu kasih waktu 15 menit. Jadi tadi kan kita udah nonton proses jadi seorang pengusaha makanan kemasan ya. Nah, kita mau belajar, kita mau berkarya ya, prakarya yang nantinya kita mau coba benar-benar menjadi hasil karya makanan kemasan beneran gitu. Ya, jadi sekarang dimulai dengan kamu cari ide makanan kemasan apa. Jadi makanannya tuh harus yang bisa tahan lama. Kayak tadi kan ada keripik kaca. Nah, ini kalian bisa membuat bahan makanan apa yang ada di sekitar kamu, yang mudah didapat, teknologinya juga sederhana, kayak hanya digoreng atau dibakar atau apapun yang nanti kalian bisa praktekkan. Jadi kalian cari tahu resepnya. Nah, kemudian kalian juga harus tahu makanan itu tuh punya potensi apa gitu. Apakah dia unik atau rasanya memang enak atau memang nggak ada di tempat lain. Nah, itu nanti kalian tulis. Jadi kurang lebih sekarang membuat tabel seperti ini di buku tulis kalian. Ya, jadi dimulai dari yang sangat sederhana, yang ada paling gampang dulu gitu. Bahan bakunya memang ada di daerah kamu. Jangan sampai kamu bikin makanan yang kamu susah nyari bahannya gitu. Ya, jadi contohnya singkong dengan digoreng. Kemudian potensinya tuh harus digali. Kalau cuma keripik singkong, mungkin saingannya banyak. Ya, jadi kamu bisa cari keripik singkong yang unik, diapain? Mungkin ditambah rasa coklat gitu ya. Nanti kalian cari tahu bagaimana cara membuatnya. Gitu ya. Jadi ini cuma Ibu kasih contoh. Nah, kalian bikin sendiri dan kalian tentuin sendiri apa yang mau kalian buat. Itu ya. Masing-masing setiap anak satu ide ya. Jadi boleh berdiskusi, tapi kamu harus membuat satu anak satu ide. Jadi nanti misalnya, saya mau bikinnya keripik pisang gitu. Oke, yang lain misalnya mau bikin apa gitu. Nah, sekarang misalnya ada dua anak yang dua-duanya bikin keripik pisang. Nah, sekarang tantangannya apa? Kenapa antara ini kan berarti bersaing ya, keripik pisang satu sama yang lainnya. Nah, kalian harus bisa lebih punya potensi. Apakah keripik pisangnya ini punya rasa yang unik atau rasanya lebih enak? Nah, itu nanti kita cari tahu gitu. Ya. Sampai sini jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Ibu kasih waktu sampai jam 10.45 ya, kalian cari idenya. Karena ini nanti akan berlanjut terus sampai minggu-minggu berikutnya. Kita praktekkan bikin, kita hitung modal usahanya, kita bikin mereknya. Nanti kamu ciptain merek kamu sendiri, apa mau kamu namain mereknya apa gitu ya. Nanti kita belajar. Oke. Ditulis di buku ya. Oke, Ibu kasih waktu sampai 10.45.
Oke, gimana? Udah selesai? Belum, Ibu, satu lagi kasih mikir-mikir. Emang tipis apa nih? Oke. Ibu kasih tambahan waktu sampai 10.55. Atas Bu, udah. Siapa yang udah? Udah semua? Ya udah. Hebat. Ya, ditunggu yang belum. Siapa yang belum? Ika juga belum. Ya, oke, ditunggu ya. Bu belum. Dia aku butuh. Cincin aku nih. Oh, Mira. Mira. Gimana? Hidup Jokowi. Sambil nunggu 3 menit lagi ya, Ibu kasih waktu. Ibu mau absen sebentar dari Jatisari. Amira ada ya? Amira. Asriani ada. Kika itu ada. Adli ada. Oke. Sahrul ada. Oke. Tadi yang pulang Fahri ya? Ya. Fahri. Raffi Ada. nggak ada. Ujang Ada. nggak ada. Ini masih masuk atau udah nggak pernah masuk? Masuk. Masuk ya. Oke, pas hari ini ya nggak masuk ya. Oke. Ini udah semua? Udah ya. Dari Marga Mulia udah? Ibu, belum, Ibu. Belum semua ya. Iya, emang belum semua di absen. Ibu hanya mengabsen yang tadi itu. Jadi setelah ini yang barusan disebut namanya, Ibu mau ngobrol-ngobrol dulu tentang kesulitan kamu dalam mengumpulkan tugas kerajinan supaya Ibu bisa bantu ya. Buat yang barusan dipanggil bisa kita ngobrol. Jadi supaya ada supaya nanti kita secara pelajaran di kelas nggak saling tunggu-tungguan gitu ya. Nah, ini kalau tugasnya udah yang barusan coba dari absensi berarti Ibu mau bacakan Nur Aisyah dulu deh. Nur Aisyah ada? Ada. Oke, udah selesai Nur Aisyah. Belum selesai, Bu. Oke, Siska? Belum, Bu. Belum. Desuryani? Desuryanti? Belum. Nopi? Belum. Oh, pada belum semua. Rahma? Belum. Imas? Belum. Imas udah?
Belum. Belum juga. Vina? Masih belum selesai semua nih. Kalau Marga Mulia sudah? Ada yang udah Marga Mulia? Belum. Belum juga. Tapi kita tulis cara. Sahrul, Labu. Yang udah siapa? Sahrul. Sahrul. Oke, Sahrul boleh. Apa Sahrul? Idenya mau bikin apa? Ini Bu, keripik singkong crispy. Oke. Keripik singkong crispy, Ibu catat ya. Bahan bakunya ada banyak di daerah kamu. Banyak singkong. Singkong banyak. Oke, terus cara pembuatannya pakai Pakai panci. digoreng ya. Oke, terus kalau menurut kamu potensinya apa? Kenapa kamu pilih keripik singkong crispy? Karena iya Bu, belum ada. Belum ada. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti Sahrul kita udah tetapkan keripik singkong crispy ya. Ya, Bu. Adli Bu, dah Bu. Siapa lagi yang udah? Yang lain? Yang udah siapa? Adli Bu, Adli. Adli mau apa? Idenya apa? Sambal goreng. Apa? Sambal goreng. Sambal goreng. Ya. Sambal goreng tuh artinya sambal digoreng. Oke. Sambal goreng. Kamu udah tahu resepnya, pembuatannya? Udah, oke. Bahan bakunya juga banyak ada? Ada. Cara buatnya udah tahu? Udah. Oke, good. Potensinya apa kira-kira? Belum ada yang jualan. Yo. Belum ada dijual juga? Ya. Sambal goreng. Jadi nanti bentuknya dikemasnya dalam apa? Biar awet. Toples. Di toples ya, oke. Oke, siapa lagi yang udah? Itu siapa? Rahma. Oke, Rahma apa? Pisang goreng coklat. Oke. Bahannya ada? Bahannya pisang. Iya, maksudnya bisa gampang didapat? Bisa. Ya. Cara bikinnya udah tahu? Udah. Oke. Terus apa kelebihannya? Potensinya apa? Bentar Bu. Ini ditambah dengan coklat minta ditambah sama senyawa yang disukai banyak orang. Oke. Terus jarang ada di pasaran. Oke. Di pasar yang besar karena masih sedikit pesaing. Oke. Oke, good. Ada lagi siapa? Imas. Oke, apa Imas? Makaroni, Bu. Imas, makaroni apa? Makaroni pedas. Pedas. Oke. Bahan bakunya gampang? Gampang, ada di pasar. Pembuatannya udah tahu? Tahu. Oke. Potensinya? Potensinya lumayan besar, enak, dan banyak diminati di kalangan remaja. Oke. Ya, siapa lagi? Siapa? Kika. Kika bikin apa? Apa? Tahu Bu. Belum. Ya udah belum? Oh belum. Oke, siapa lagi yang mau duluan? Siapa? Desur. Oh, Desuryanti. Ayo, Desur mau apa? Asri katanya Bu. Apa? Asri. Asri. Ya, Asri mau bikin apa? Sambal belum. Asri mau bikin apa? Apa? Apa crispy? Sotong crispy katanya Bu.
Sotong. Sotong cumi. Ya, Wah, bukan Ibu. kirain sotong tuh cumi crispy, hebat banget. Ada itu apa namanya, peluang baru itu. Bagus kalau bisa. Bukan Ibu dari terigu. Jadi apa yang benar apa? Sotong crispy dari terigu. Kok ibu nggak denger ya, apa crispy gitu? Sotong yang ada di tahu bulat katanya Bu. Yang ada di tahu bulat. Ya Bu, kan ayah sotong. Ayah sotong. Bisa di chat aja nggak? Atau apa ya? Ibu nggak gitu kedengeran soalnya apa crispy gitu. Bahannya dari apa? Dari tepung terigu dan aci. Oh, aci terigu. Ya, oke. Tapi Bu. Ntar dulu. Cara bikinnya udah tahu ya? Asri udah tahu cara bikinnya? Sudah Ibu. Udah ya. Terus juga peluangnya ada ya? Oke. Terus tadi siapa Novi? Novi mau bikin apa? Mau bikin sate pisang. Sale pisang. Oke. Udah bisa bikinnya? Cara bikinnya tahu? Tahu. Oke. Potensinya apa? Ya Bu. Kenapa pilih itu, potensinya apa menurut kamu? Karena tidak ada Bu. Ya. Sale pisang kan ada. Maksudnya bedanya apa gitu? Bedanya dikasih taburan coklat sama parut keju sama rasa matcha dikasih taburan kacang. Oke. Nopi ya tadi ya, sale pisang. Oke, siapa lagi? Siapa tuh? Siapa? Desur. Desur. Oke, Desur apa? Tempe oranye. Tempe orek crispy. Oke. Bahannya banyak ya. Cara buatnya juga udah tahu ya. Sama peluangnya juga ini belum ada ya, baru denger nih. Tempe orek crispy, bagus. Oke, siapa lagi? Itu siapa? Siska. Siska mau apa? Kentang Mustafa apa? Kentang Mustafa ya? Oh, kentang Mustafa balado. Oke. Oke, yang lain siapa lagi? Amira. Amira apa? Amira buat seblak kering. Seblak kering. Ya. Oke. Yang lain? Siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Kika mau bikin apa? Keripik pisang. Cara bikinnya udah tahu? Oke. Peluangnya udah tahu? Oke. Masih ada Jatisari? Ada. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya? Raisa. Siapa? Siapa? Nura. Oh, Nur Aisyah belum ya? Nur Aisyah apa? Nur Aisyah mau bikin apa? Jagung rebus. Hah? Apa? Basreng Ibu. Oh, basreng. Oke. Ada lagi yang belum? Udah semua ya? Oke, buat Jatisari, jadi yang ini Ibu udah catat, cuma ada beberapa di sini yang masih bisa digali potensinya. Kayak contohnya nih, misalnya basreng, kemudian keripik pisang. Nah, terus juga apa namanya?
Contohnya 2 itu. Artinya apa? Artinya 2 makanan ini nih sebetulnya kalau kita jajan di warung atau di toko gitu, itu masih banyak saingannya. Nah, kenapa Ibu tadi suruh nulis potensi? Supaya ketika kamu nanti membuat produksi itu, jangan sampai kalah bersaing. Makanya Ibu tadi kasih contoh, pakai potensinya harus diulik lagi. Kayak misalnya ada sesuatu yang unik di situ. Misalnya di sini Kika ya. Kika bikin keripik pisang. Tapi kalau keripik pisang aja itu saingannya banyak sekali. Ya, jadi nanti bagaimana supaya produk kamu lebih laku dibanding keripik pisang yang lain. Nah, itu yang harus yang akan kita belajar itu sekarang tuh itu. Ya, jadi sambil jalan Kika pikirkan keripik pisang yang seperti apa yang kira-kira bisa lebih laku di pasaran. Ya, misalnya orang udah bikin keripik pisang, ada yang rasa keju misalnya, atau keripik pisang rasa apa gitu. Nah, mungkin dengan ditambah rasa, orang-orang jadi penasaran, pengen nyoba gitu ya. Atau kalau ternyata itu masih orang-orang lain juga masih udah punya rasa seperti itu, bisa jadi mengganti jenis bahannya gitu. Karena masih banyak banget potensi apalagi di daerah kalian ya yang sangat subur ya. Kenapa nggak eksplorasi yang belum pernah ada? Kayak contohnya, misalnya apa ya, Ibu bayangin. Waktu itu Ibu pernah ke daerah terus nemu ada keripik pare gitu. Ibu jadi penasaran dan pengen beli karena nggak pernah tahu ada pare dibikin keripik. Nah, itu kan jadi orang punya apa ya, kemungkinan untuk dibeli lebih luas dibanding memang produknya itu sudah banyak di pasaran. Itu hanya salah satu contoh ya. Jadi ini yang akan kalian pikirkan. Itu juga sama juga basreng gitu. Basreng emang unik gitu ya, tapi sudah mulai banyak. Kira-kira basreng yang seperti apa gitu. Jadi kalau tadi di sini Ibu apa namanya? Udah tulis-tulis kan gitu. Kayak tadi keripik singkong crispy gitu ya. Mungkin crispy-nya itu bikin unik gitu. Mungkin keripik singkong di tempat lain tidak se-crispy yang Sahrul bikin gitu ya. Kemudian pisang goreng coklat gitu ya. Kalau bisa diulik lagi, kalau pisang coklat itu juga sudah mulai banyak. Kira-kira coklat jenis coklatnya atau coklat ditambah yang lain lagi mungkin biar lebih unik gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita tonton videonya, semakin unik itu akan membuat orang semakin laku di pasaran. Kayak tadi kan dia jualannya keripik kaca. Itu nggak ada di mana-mana gitu. Bahkan dia bisa bikin produksi yang baru, yang tidak pernah ada sebelumnya. Nah, kamu juga bisa eksperimen kayak gitu. Misalnya, kamu eksperimen dari misalnya kencur gitu. Kencur yang biasanya dibuat jamu, tapi ini kamu campurkan dengan bahan makanan lain gitu ya. Jadi nanti ada rasanya gitu. Itu contoh aja ya. Jadi di sini ide dasarnya Ibu udah terima semua dan bagus-bagus. Nanti minggu depan kita eksplorasi lagi ya. Oke, kalau dari Marga Mulia udah semua? Marga Mulia sudah semua? Udah, Bu. Oke, Ibu catat dulu deh. Marga Mulia siapa aja yang udah? Selfie bikin apa? Stik ubi ungu. Apa? Stik ubi ungu. Stik ubi ungu. Oke. Oke, yang lain? Ya. Siapa? Feby, Bu. Feby bikin apa? Pisang goreng madu crispy wijen. Pisang goreng madu crispy wijen. Madu. Oke, terus siapa lagi? Citra. Citra bikin apa? Sukun crispy bumbu balado daun jeruk. Singkong crispy bumbu balado.
sukun. Oh, sukun. Oke. Ya. Balado daun jeruk. Oke, siapa lagi? Sayula. Kayla bikin apa? Sebelah kering. Seblak kering. Oke, terus siapa lagi? Siapa? Jatisari. Maaf, Jatisari, tolong jangan pulang dulu. Ya, Ibu mau ngobrol sama yang tadi disebutin namanya. Ya. Izin ke WC. Oke, nanti sebentar kita ini lagi ya, sebentar. Oke, yang dipercepat yuk, Marga Mulia. Siapa lagi? Marga Mulia siapa lagi? Ya, Marga Mulia siapa? Ada? Sudah? Badru. Badru bikin apa? Sale pisang coklat karamel. Badru kok suaranya perempuan ya? Mana Badru? Badru suaranya. Apa? Pisang coklat karamel. Oke. Pisang coklat karamel. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi ya? Ya? Dita, Bu. Siapa? Citra. Dita. Dita bikin apa? Di mana ambil? Ngomong. Dita bikin apa? Kita Keripik buah, Bu. Keripik? Keripik buah. buang naon. Keripik bola. Buah. Hah? Keripik buah. Oh, keripik buah. Oke, bagus. Oke. Ya karena waktunya juga udah mepet banget. Apa tadi namanya? Buat yang lain boleh pulang. Kalau buat di kelas Jatisari, ya kalau Marga Mulia karena tugasnya juga udah komplit kemarin, sudah boleh pulang. Nah, ini Ibu mau sedikit ngobrol sama Amira, Asriani, Kika, Adli, dan Sahrul ya. Sisanya boleh pulang. Bukan boleh pulang, boleh keluar dulu melanjutkan pelajaran abis ini. Kita ada waktu cuma 5 menit. Oke. Amira, Asriani, Kika, Adli, Sahrul ya. Boleh tahu nggak Ibu kesulitannya apa tugasnya? Tugas yang mana, Ibu? Tugas yang apa namanya? Yang sketsa, bukan? Ya, sketsa. Saya udah ngumpulin, Bu. Atas, Ibu. Oh, kok Ibu belum terima ya dari Amira sama Asriani ya? Yang sketsa yang itu, Bu, yang itu ini. Yang panjang kan, Bu? Udah. Yang apa? Itu yang buat di leher, Bu, buat pengaturnya. Shell ya? Iya. Shell. Oh, ada di mana ya? Ya, oke, maaf. Berarti salah catat ya. Berarti yang belum yang Kika sama Adli sama Sahrul ya. Oke, ini di Kika Sahrul boleh ceritain ke Ibu nggak kesulitannya apa biar Ibu bantu? Kika, Sahrul sama Adli ya. Di sini boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan sebentar. Agak depan, kursi depan. Kika, Adli, sama Sahrul ya. Oke, makasih ya udah hadir sebentar di sini. Jadi di sini fungsinya Ibu kan membantu ya. Ibu kan mengajari kalian. Nah, kalau memang tugasnya dirasa sulit, Ibu pengen tahu
dan kalian belum ngumpulin, Ibu pengen tahu kesulitannya apa supaya Ibu bisa bantu. Nah, kalau dari kalian bertiga belum ngumpulin itu kesulitannya apa? Masih bingung Bu harus menggambar Yuna kumaha. Oh, oke. Masih bingung gambarnya. Ini kalian sekelompok nggak? Kelompok Sekelompok. Sebelumnya kemarin gambarnya apa? Apa idenya apa? topeng. Topeng. Orek mangkok. Mangkok, oke. Ya, jadi gini, Ibu kasih pemahamannya dulu, ya. Tujuannya pelajaran wirausaha itu adalah membantu kamu supaya ketika kamu selesai sekolah atau bahkan dari mulai saat kamu sekolah ini, kalian bisa mandiri, bisa membuat produksi sendiri, dan bisa memasarkan barang produksi kalian sehingga kamu mendapatkan penghasilan, ya. Di sini Ibu akan ngajarin itu gimana caranya kamu jadi pengusaha. Nah, kemarin itu kan yang udah dibikin idenya itu kan pertama kita belajar usaha kerajinan, ya. Kalau kamu masih bingung, ini cara bikin mangkok gimana segala macam, nggak apa-apa, kamu ganti aja idenya ya dengan ide yang lain yang kira-kira kamu bisa. Jadi kamu lupain sama sekali yang membuat kamu sulit, tapi kamu pikirin kira-kira kamu bisa menjual barang apa dari yang kamu buat. Ya, kayak kemarin kan teman-teman kamu ada yang bikin kipas, ada yang bikin kaos, ada yang bikin topeng gitu ya. Yang penting itu idenya tentang kerajinan. Nah, di sini kamu belajar dari hal yang kamu sukain dulu. Kalau kamu mungkin awalnya kamu mikirin mangkok dan kamu nggak ngerti, apalagi kan kamu laki-laki ya, mungkin kamu nggak kebayang mangkok gimana sih gitu, fungsinya apa, buat siapa, dan lain-lain gitu. Karena itu lebih dekat ke perempuan gitu bikin mangkok. Nah, kamu lupain dulu mangkok. Ya, jadi kamu cari apa yang paling kamu suka. Misalnya kayak kemarin anak-anak cowok di Marga Mulia bikinnya kaos gitu. Dan dia bikin desain kaos gitu. Mungkin karena suka gitu. Jadi nggak apa-apa. Kalian bikin lagi dari awal idenya. Minggu depan kalian kasih ke ibu idenya dulu ya. Dimulai dari yang kamu paling suka. Bola Bu, suka bola. Apa? Bola. Ya. Kamu bikin bola gimana caranya? Ini kan kerajinan ya. Kecuali kamu bolanya dari bola misalnya bahan rotan gitu. Tapi kira-kira kamu harus pikirin produksinya. Bisa atau enggak? Gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Di sini Ibu jangan sampai kamu jadi malah semakin nggak ketinggalan. Jadi di sini Ibu bantu kamu pikirin ide pertama yang kamu suka, kerajinan apa yang kamu suka, kemudian kerajinannya itu bisa diproduksi. Ya, sampai sini jelas ya? Apa? Yang belotokan Bu. Apa? Belotokan. Belotokan apa sih? Itu yang dari awi Bu, yang bediran juga pestol. Bikin pepes. Iya. Ya, maaf Bu Novi sebentar. Ya, ini waktunya sudah habis. Kita teruskan minggu depan ya. Nggak apa-apa Sahrul sama Kika sama Adli. Nanti kita lanjutkan. Tapi intinya yang tugas kalian kemarin masih Ibu tunggu. Idenya bisa kalian pikirkan kemudian. Ya, Ibu tunggu minggu depan. Oke, terima kasih waktunya. Makasih Bu Dian. Maaf waktunya lewat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ya Bu, sama-sama.